Saudari Cheng, aku ada pertanyaan untukmu. Silakan. Belakangan ini, kulihat pemimpin gereja Saudari Cho berkhotbah tentang doktrin harfiah dalam pertemuan dan tidak menyelesaikan masalah. Dan tak mencari kebenaran dalam pekerjaan gereja. Dia hanya mengikuti gagasan sendiri. Dia tak mengganti tempat pertemuan walau tahu tidak aman. Hingga beberapa saudara-saudari nyaris ditangkap. Iya. Iya, itu benar. Namun dia tidak merenungkan diri setelah itu. Dia menolak saran, malah mencari alasan dan mendebatkan masalahnya. Dia tidak fokus pada pekerjaan penyiraman orang percaya dan tidak melakukan pekerjaan praktis. Berdasarkan kinerjanya, aku yakin dia pemimpin palsu. Aku ingin melaporkannya. Tapi, aku punya beberapa keberatan. Bagaimanapun Saudari Cho adalah pemimpin. Dan jika tidak diberhentikan, lalu mengetahui aku yang melaporkannya, dia pasti akan menilaiku buruk. Dan memberhentikanku dari tugas. Aku harus bagaimana? Aku juga merasa dia pemimpin palsu. Dia hanya mengulang arti harfiah firman Tuhan saat bersekutu, tapi jarang merenungkan diri atau mengenal diri dalam terangnya. Dia juga jarang membahas cara mengalami dan menerapkannya. Persekutuannya seperti persekutuan pendeta biasa. Hanya bicara tentang doktrin harfiah dan mengikuti aturan. Dia juga senang bicara tentang penderitaan dan pengorbanannya, hanya untuk pamer dan dikagumi orang. Aku tidak memperoleh apa-apa dari pertemuan itu. Dia menolak saranku dan malah menceramahiku. Aku juga ingin angkat bicara. Tetapi takut menyinggungnya. Bagaimana jika dia mencoba menekan dan mempersulitku? Namun aku tidak enak jika tidak berkata apa-apa. Aku juga merasakan konflik. Aku pernah punya pengalaman serupa. Aku jelas melihat ada pemimpin palsu di gereja yang harus dilaporkan. Tapi aku takut menyinggungnya dan ditekan, jadi aku diam saja. Namun lewat doa dan mencari kebenaran, aku sadar bahwa tidak memegang teguh prinsip di saat yang penting, tapi hanya memikirkan kepentingan diri, itu egois. Aku juga sadar kebenaran dan keadilan berkuasa di rumah Tuhan. Kekuatan jahat pemimpin palsu atau antikristus tidak bisa berpijak di sini. Ini memberiku keyakinan dan kekuatan. Aku tak lagi dikekang kekuatan gelap, aku laporkan pemimpin itu. Iya. Apa yang kau alami? Ceritakanlah. Iya, kami ingin dengar. Tahun lalu, aku bertugas di luar kota. Tapi kembali pulang setelah digantikan karena tidak melakukan pekerjaan praktis. Setelah itu, kutemukan pemimpin kami, Saudari Lee, tidak punya pencerahan mengenai firman Tuhan, tapi hanya mengkhotbahkan doktrin harfiah. Dia tidak pernah membahas pengenalan diri atau berbagi pengalaman. Sikapnya angkuh saat membantu masalah orang lain. Seperti guru mengajari murid, dia tidak menuntaskan masalah praktis siapapun. Dia selalu membahas bagaimana dia bekerja dan menderita dalam tugasnya agar dipandang tinggi dan dikagumi. Dia menjadi hukumnya sendiri. Saat itu ada seorang saudari yang baru beriman yang takut melihat Partai Komunis menahan orang Kristen. Saudari Lee tidak mempersekutukan kebenaran untuk mendukungnya, tapi malah memberhentikannya dari tugas. Itu tidak benar. Sama sekali tidak. Aku dan beberapa diaken berkali-kali memberi saran, tapi dia justru berdalih dan berdebat dengan kami. Berdasarkan prinsip, pemimpin yang tidak bertindak berdasarkan prinsip kebenaran dan tidak menerima kesalahan dan pemangkasan saudara-saudari bukanlah seseorang yang menerima dan mematuhi kebenaran. Iya, itu benar. Saudari Lee tidak mengenal diri, tidak punya jalan masuk kehidupan, dan tidak menyelesaikan masalah nyata orang lain. Pemimpin gereja seperti itu hanya merugikan pekerjaan gereja dan hidup saudara-saudari. Iya, benar. Aku yakin Saudari Lee adalah pemimpin palsu yang tidak cocok untuk pekerjaan gereja. Dan ku ingin melaporkannya. Namun, aku takut saat menulis surat laporannya. Kenapa begitu? Aku baru diberhentikan dan tidak melaksanakan tugas.
Jika aku laporkan saudari Lee dan yang lain tidak melihat yang kulihat, mereka akan berbalik menyalahkanku. Oh, lihat Cheng Yi, dia baru diberhentikan, tapi tidak rendah hati. Dia harusnya melihat diri sendiri, bukan orang lain. Sepertinya dia tidak punya pengetahuan diri atau pertobatan yang nyata. Jika dianggap begitu, aku akan kehilangan muka. Sebagai pemimpin palsu yang diberhentikan, aku merasa tidak pantas untuk bicara. Aku sangat memikirkan bagaimana laporan itu mungkin akan menyinggung saudari Lee. Dan kami akan selalu bertemu karena gereja kami sama. Bagaimana kami akan akur setelahnya? Bagaimana jika dia mempertahankan jabatannya dan mempersulitku? Makin kupikirkan, aku makin tersudut. Kupikir laporan itu akan menyinggungnya dan aku tidak bisa ambil risiko itu. Aku tidak bisa mengingat keadaanku sendiri. Dan pemimpin palsu gereja bukan masalahku sendiri. Biarlah yang lain melaporkannya. Aku hanya ingin terus ikut pertemuan dan menjaga perdamaian. Itulah yang aku pikirkan. Kuputuskan untuk melupakan masalah itu, tapi aku masih merasa tidak nyaman. Saat berbaring pada malam hari, benakku dipenuhi pikiran. Saudari Lee membual dalam pertemuan dan mengkhotbahkan hafalan. Jika terus berlanjut, itu membahayakan saudara-saudari. Aku merasa bersalah karena bungkam. Iya. Lalu kubaca firman Tuhan ini. Jika misalnya ada sekelompok dengan seseorang yang memimpin, jika dia disebut sebagai pemimpin atau pekerja, apa fungsi mereka dalam kelompok tersebut? Fungsi kepemimpinan. Apa pengaruh kepemimpinannya bagi orang yang ia pimpin dan keseluruhan kelompok? Itu memengaruhi arah dan jalan tim tersebut. Artinya, jika orang yang memimpin berada di jalan yang salah, setidaknya itu berakibat orang di bawah mereka dan kelompok itu menyimpang dari jalan yang benar. Selebihnya, itu mengganggu atau menghancurkan arah seluruh kelompok saat bergerak maju serta mengganggu kecepatan dan langkah mereka. Jadi, jalan yang diikuti orang-orang ini dan arah jalan yang mereka pilih, sejauh mana mereka memahami kebenaran dan iman mereka kepada Tuhan, tidak hanya memengaruhi diri sendiri, tapi juga semua saudara-saudari dalam lingkup kepemimpinan mereka. Iya. Jika seorang pemimpin adalah orang yang tepat, yang berjalan di jalan yang benar dan mengejar serta menerapkan kebenaran, mereka yang dipimpinnya akan makan dan minum dengan benar dan mencari dengan benar. Dan secara bersamaan, kemajuan pribadi pemimpin akan selalu terlihat. Jadi seperti apa jalan yang harus ditempuh pemimpin? Pemimpin harus menuntun orang lain untuk paham dan masuk ke dalam kebenaran dan memimpin mereka ke hadapan Tuhan. Seperti apa jalan yang salah? Jalan itu adalah meninggikan dan bersaksi tentang diri, mengejar status, ketenaran, dan keuntungan tanpa pernah bersaksi tentang Tuhan. Apa dampaknya pada orang-orang di bawah mereka? Ini membawa orang tersebut ke hadapan mereka. Orang akan menyimpang dari Tuhan dan dikendalikan pemimpin ini. Jika memimpin orang untuk datang ke hadapanmu, engkau memimpin mereka untuk datang ke hadapan manusia yang rusak, ke hadapan iblis, bukan Tuhan. Hanya dengan memimpin pada kebenaran, yang berarti memimpin mereka pada Tuhan. Inilah pengaruh dari dua jenis pemimpin terhadap orang yang dipimpin, mereka yang berjalan di jalan yang benar dan yang berjalan di jalan yang salah. Amin. Aku sadar dalam firman Tuhan bahwa jalan seorang pemimpin tidak hanya memengaruhi diri mereka sendiri, tetapi juga jalan masuk kehidupan yang lain dan seluruh pekerjaan gereja. Iya. Saudari Lee hanya menyampaikan kata-kata kosong dan tidak menyelesaikan kesulitan hidup saudara-saudari. Dia selalu pamer dan menyesatkan orang, dan saudara-saudari memandangnya tinggi. Terlebih, dia congkak dan diktator, dan hanya dia yang menentukan keputusan akhir pekerjaan gereja.
Dia tidak mencari prinsip kebenaran ataupun menerima saran orang lain, hanya mengatasi segalanya berdasar gagasan sendiri. Dia tidak mungkin menjunjung tinggi pekerjaan gereja, dia justru menghalanginya. Dengan pemimpin palsu seperti itu di gereja, saudara-saudari bisa terpengaruh olehnya. Itu benar. Itu benar sekali. Pemimpin palsu yang berkuasa sangatlah berbahaya. Iya. Melihat banyak orang beriman tertipu pemimpin palsu dan hidup menderita karenanya sangat menyedihkan bagi Tuhan. Iya. Iya. Aku paham saudari Li adalah pemimpin palsu dan melihat kerugian dalam kehidupan saudara-saudari dan gereja karena pemimpin palsu berkuasa. Namun karena aku takut menyinggungnya, aku menyaksikan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan yang lain tertahan dengan mata terbuka. Aku tidak berani menyingkap dan melaporkannya. Aku sama sekali tidak benar dan tidak memikirkan kehendak Tuhan. Aku sangat tidak berperasaan. Aku sudah merusak pekerjaan gereja dengan tidak melakukan kerja nyata pada tugasku sebelumnya. Kini aku lihat pemimpin palsu menipu umat Tuhan, tapi aku tidak berani melaporkannya atau menjunjung kepentingan gereja. Aku sungguh tidak masuk akal. Aku makin merasa berutang kepada Tuhan. Dan sebagai makhluk ciptaan, seharusnya aku bertindak, memikirkan kehendak Tuhan dan menjunjung pekerjaan gereja. Itu tugasku. Juga tanggung jawab yang harus kupenuhi. Amin. Pikiran ini memberiku kekuatan. Dan aku berkata pada diriku, demi kepentingan gereja dan kehidupan gereja umat pilihan Tuhan yang otentik, aku harus menerapkan kebenaran. Dan angkat bicara soal masalah saudari Li. Tidak bisa kubiarkan pemimpin palsu menyesatkan saudara-saudari. Iya, benar. Benar. Saat bersiap untuk menulis laporan, ku dengar seorang saudari menunjukkan saudari Li beberapa masalahnya baru-baru ini. Dia berhenti melakukan pertemuan dengannya. Bagaimana Kenapa bisa dilakukan begitu? itu? Mendengarnya membuatku sangat marah. Benar. Aku merasa dia sungguh menolak kebenaran. Namun di saat yang sama kecemasanku tumbuh lagi. Dia mengucilkan saudari hanya karena berpendapat. Jika tahu aku yang melaporkannya, apa dia akan dendam dan menyulitkanku? Jika dia menuduhku menyerang pemimpin dan pekerja, apa yang akan orang lain pikirkan? Jika dia menekanku, aku tidak ada kesempatan melaksanakan tugas dan itu akan terasa jauh lebih berat. Namun aku merasa bersalah jika tidak melaporkannya. Ada tarik-menarik dalam diriku. Aku sungguh galau. Jadi ku bawa itu ke hadapan Tuhan dalam doa dan pencarian. Lalu aku membaca firman Tuhan ini. Engkau berkata telah memperhatikan beban Tuhan dan akan membela kesaksian gereja. Tapi siapa yang sungguh melakukannya? Tanyalah dirimu, apa engkau telah menunjukkan pertimbangan akan beban Tuhan? Dapatkah engkau melakukan kebenaran untuk Tuhan? Dapatkah engkau berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah engkau dengan teguh melakukan kebenaran? Apa engkau cukup berani untuk melawan perbuatan iblis? Mampukah engkau menyingkirkan emosi dan menyingkap iblis demi kebenaranku? Dapatkah engkau membiarkan maksud-maksudku digenapi di dalam dirimu? Sudahkah engkau menyerahkan hati di saat paling krusial? Apa engkau orang yang melakukan kehendakku? Tanyakanlah pertanyaan ini kepada dirimu dan seringlah kau pikirkan. Amin. Amin. Aku merasa setiap kata mengetuk hati nuraniku. Terutama, engkau berkata telah memperhatikan beban Tuhan dan akan membela kesaksian gereja, tapi siapa yang sungguh melakukannya? Seolah Tuhan ada di sampingku menanyakan ini. Aku tahu saudari Li seorang pemimpin palsu, dan itu akan membahayakan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan jika tidak ditangani. Tapi aku takut dia tersinggung dan dendam kepadaku, atau aku akan dikucilkan dan dikeluarkan dari gereja.
Aku mengutamakan kepentingan sendiri, tidak berani menegakkan prinsip dan melaporkannya. Pertarungan rohani ini mengharuskanku bersaksi di saat yang penting. Tapi aku malah melindungi diri dan menyenangkan orang lain, membuat Tuhan jijik. Aku sungguh benci diriku dan muak menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Lalu, aku menenangkan diri dan merenung. Aku sadar dia seorang pemimpin palsu. Dan aku ingin melaporkannya sesuai dengan prinsip. Namun saat mendengar dia mengucilkan seseorang yang memberinya saran, kenapa aku lebih memilih melindungi diri daripada membela pekerjaan gereja? Kenapa selalu kulindungi kepentingan pribadi? Aku berdoa dan mencari tahu masalah ini. Ada beberapa firman Tuhan yang kubaca dalam waktu teduhku. Bagaimana kalau kau bacakan, saudari? Baiklah. Ini, silakan. Kebanyakan orang ingin mengejar dan menerapkan kebenaran. Tapi seringkali mereka hanya memiliki tekad dan keinginan untuk melakukannya tanpa kehidupan kebenaran dalam diri mereka. Alhasil saat mereka bertemu, kekuatan jahat atau orang jahat pelaku kejahatan atau pemimpin palsu dan antikristus yang melanggar prinsip menyebabkan pekerjaan gereja mengalami kerugian dan membahayakan umat pilihan Tuhan. Keberanian mereka untuk angkat bicara hilang. Apa artinya saat engkau tidak punya keberanian? Apa engkau malu atau sukar berbicara, tak paham dan tak berani berbicara? Bukan. Ini berarti engkau dikendalikan beberapa watak rusak. Salah satu watak itu adalah kelicikan. Engkau memikirkan diri sendiri terlebih dahulu. Berpikir, jika aku bicara apa itu akan membantuku? Jika aku bicara dan menyinggung orang, bagaimana kami akan rukun? Ini mentalitas yang licik, bukan? Bukankah ini berasal dari watak yang licik? Watak lainnya adalah egois dan jahat. Engkau pikir, apa hubunganku dengan kerugian kepentingan rumah Tuhan? Mengapa aku harus peduli? Itu bukan urusanku. Jika mendengar dan melihatnya, aku tak perlu bertindak. Itu bukan tanggung jawabku. Aku bukanlah pemimpin. Hal semacam itu ada di dalam dirimu, seolah muncul dari pikiran bawah sadarmu dan menempati posisi permanen di dalam hatimu. Semua itu watak manusia yang rusak dan jahat. Watak rusak tersebut mengendalikan pikiranmu, mengikat tangan dan kakimu, serta mengendalikan mulutmu. Saat engkau mau mengutarakan sesuatu yang di dalam hati tapi tidak mengucapkannya, atau jika engkau mengucapkan, perkataanmu berputar-putar, engkau bersiasat, bicaramu sama sekali tidak jelas, tidak ada yang tergerak mendengarmu, dan ucapanmu tak menyelesaikan masalah. Engkau berpikir, yang penting aku sudah bicara, hati nuraniku tenang, aku memenuhi tanggung jawab. Dalam hati engkau tahu, engkau belum mengatakan yang seharusnya. Apa yang kau katakan tak berdampak dan tetap ada kerusakan pada pekerjaan rumah Tuhan. Engkau belum memenuhi tanggung jawab, tapi berkata secara terang-terangan sudah memenuhinya. Atau apa yang sedang terjadi tak jelas bagimu. Bukankah engkau sepenuhnya dikendalikan watak rusakmu yang jahat? Amin. Amin. Melalui firman Tuhan ini, aku sadar aku hanya memikirkan diri di hadapan masalah. Aku egois dan curang. Aku mengikut falsafah iblis seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya, tetap diam untuk melindungi diri dan tidak disalahkan. Ketika tahu sesuatu salah, jangan terlalu dibicarakan dan jangan bangun pagi kecuali ada untungnya. Itu semua tertanam dalam naturku, membelengguku hingga sulit untuk menerapkan kebenaran. Memang benar seperti itu. Aku tahu dia harus kulaporkan sesuai prinsip demi pekerjaan gereja. Tapi saat akan kulakukan, aku takut menyinggungnya, dihakimi dan diperlakukan tidak adil. Dengan pikiran itu, rasa kewajiban, tanggung jawab, dan tugasku menghilang. Aku merasa pemimpin palsu dalam gereja bukan masalah pribadi. Aku tidak ingin membuat kekacauan, sehingga aku tidak menyinggungnya dan melindungi diriku sendiri.
Berulang kali ku tentang pencerahan Roh Kudus hingga tidak merasa bersalah lagi. Aku sungguh terbelenggu kerusakan iblis. Aku melakukan pelanggaran serupa dalam tugasku sebelumnya. Hidup dengan falsafah hidup iblis. Aku menemukan pemimpin palsu yang congkak dan salah memahami kebenaran. Dia harus disingkirkan. Namun kulihat dia memiliki kualitas dan hebat dalam berkhotbah doktrin harfiah dan menipu. Melihat saudara-saudari tidak memiliki pemahaman tentang dia, aku takut dihakimi dan dibilang tidak berperasaan jika dia digantikan. Jadi, kutunda lebih dari 2 bulan sebelum membuatnya diberhentikan. Ini sangat mengganggu pekerjaan gereja. Tentu. Aku melihat ada pemimpin palsu di gereja, tapi aku mengulang kesalahan. Aku tidak mau ikut campur. Caraku bertugas menunjukkan aku sungguh egois dan curang dan tidak bisa menerapkan kebenaran saat memengaruhi kepentinganku. Berulang kali kulanggar kebenaran dan kehilangan kesaksian. Itu tanda aib. Menyadari ini, aku bersujud di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, kini aku melihat betapa iblis sungguh merusakku. Aku suka menyenangkan orang lain, egois dan hina. Aku rendah dan kotor. Tuhan, tolong selamatkan aku dari ikatan watak rusakku. Lalu, dalam sebuah persekutuan, aku baca bahwa iblis menguasai dunia, tapi Tuhan dan kebenaran berkuasa di gereja. Itu 2 dunia yang berbeda. Iya. Di rumah Tuhan, meski orang jahat atau yang kurang berperikemanusiaan terpilih sebagai pemimpin, mereka tidak akan bertahan tanpa realitas kebenaran. Ini bukti bahwa kebenaran berkuasa di rumah Tuhan. Amin. Amin. Memang benar, iblis menguasai dunia dalam kegelapan dan manusia harus bicara dan bertindak berdasar falsafahnya. Sanjungan adalah satu-satunya cara untuk maju. Bersikap jujur dan menyinggung orang menyebabkan hukuman. Baik di antara orang biasa ataupun orang berkuasa, bersikap jujur membuatmu dirundung dan dikucilkan. Bahkan banyak yang kehilangan nyawa karenanya. Benar sekali. Namun, kebenaran dan keadilan berkuasa di rumah Tuhan. Tuhan memberkati dan menyukai mereka yang mengejar kebenaran dan orang jujur dengan rasa keadilan. Iya. Amin. Mereka yang melindungi kepentingan gereja dan umat pilihan Tuhan yang berani menyingkap pemimpin palsu dan antikristus bisa diterima, diselamatkan, dan disempurnakan Tuhan. Amin. Mereka juga disetujui dan didukung orang lain. Amin. Mereka yang tidak tunduk pada kebenaran, malah menentangnya, tidak peduli seberapa tinggi nama atau status mereka, akan ditinggal dan disingkirkan Roh Kudus. Seperti antikristus yang diusir dari gereja tahun lalu. Dia menekan dan mengucilkan orang yang melawannya saat menjadi pemimpin dan menempatkan keluarga dan temannya di posisi penting. Dia mencoba membangun kerajaan, melawan Tuhan dan mencuri sumbangan. Dia pikir dirinya dikelilingi keluarga dan teman, jadi perbuatan jahatnya tidak akan terungkap. Namun Tuhan melihatnya, dan dalam hikmatnya, dia manfaatkan trik iblis untuk keuntungannya. Dia mengatur keadaan agar mereka dengan rasa keadilan melaporkan dan mengungkap kejahatannya. Setelah penyelidikan dan pembuktian gereja, dia tak hanya harus mengembalikan apa yang dicuri, tapi juga diusir dari gereja. Inilah kebenaran Tuhan. Ya. Ini menunjukkan apapun tugas atau status seseorang, mereka yang berbuat jahat dan tidak mengejar kebenaran tidak akan bisa lolos dari penghakiman kebenaran Tuhan. Amin. Rumah Tuhan tidak seperti dunia. Hal yang melawan kebenaran tidak bisa berkembang di rumah Tuhan. Siapapun yang menemukan hal yang menentang kebenaran bisa mengungkap dan menghentikannya. Ini menunjukkan kebenaran berkuasa di rumah Tuhan. Amin. Amin. Perkara melaporkan saudari Lee, aku tidak mengerti kebenaran Tuhan ataupun sadar dia melihat dan menguasai segala hal. Pemimpin palsu dan antikristus tidak bisa berpijak di rumah Tuhan.
apakah aku berkewajiban tugas, dan seperti apa takdir dan kesudahanku, semua ada di tangan Tuhan, bukan pemimpin manapun. Iya. Aku tidak lagi ditahan olehnya. Jadi, ku buat laporan faktual tentang masalah saudari Lee. Tidak lama kemudian, seorang pemimpin datang ke gereja kami untuk menyelidiki. Diputuskan bahwa saudari Lee, seorang pemimpin palsu, berdasarkan prinsip dan dia diberhentikan. Setelah itu saudari Lee memperoleh pengetahuan diri melalui waktu teduh dan perenungan. Lalu, dia ingin bertobat dan berubah. Syukur kepada Tuhan. Pemimpin berikutnya adalah seorang saudari yang mengejar kebenaran. Dan pekerjaan gereja perlahan membaik. Syukur kepada Tuhan. Kulihat juga keadilan Tuhan dan kebenaran berkuasa di rumah Tuhan. Amin. Syukur Iya, kepada benar. Tuhan. Persekutuan ini sangat mencerahkanku. Syukur kepada Tuhan. Tuhan mengungkap keegoisan dan tipu daya kita serta mentahirkan kerusakan kita melalui lingkungan ini. Ini sungguh Tuhan menyelamatkan dan menyempurnakan kita. Benar. Tetap diam untuk melindungi diri dan tak disalahkan serta biarkan hal berlalu jika tak memengaruhi orang menjadi aturan yang kujalani. Aku takut membela pekerjaan gereja dan melaporkan pemimpin palsu. Aku sangat egois. Kukira rumah Tuhan seperti dunia. Tidak meyakini keadilan dan kebenaran berkuasa di sini. Aku belum punya iman sejati kepada Tuhan. Takut berkata jujur. Firman Tuhan membuat segalanya jelas. Jika tak kuikuti hati nurani dan melaporkan pemimpin palsu, Tuhan akan sangat kecewa. Aku tak hanya gagal bersaksi, tapi itu juga menjadi tanda keajaiban. Syukur kepada Tuhan. Kini aku mengerti. Aku tak bisa terus egois hanya hidup demi kepentingan sendiri. Aku harus menerapkan kebenaran, mematuhi prinsip dan rasa keadilan. Syukur kepada Tuhan. Aku tak bisa menunda melaporkan saudari Chow. Aku akan segera tulis laporan setelah pertemuan Aku ini. juga akan menulis. Syukur kepada Tuhan. Benar sekali. kita dari Iya. Benar sekali. benar.